sola scriptura dan sola gratia palsu. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta. Sola scriptura dan sola gratia itu palsu. Anda pernah dengar sola scriptura? Itu bahasa keren ya toh. Ya biar kelihatan keren gitulah. Sebenarnya artinya sola scriptura itu Alkitabiah. Pokoknya semua itu harus hanya menurut scripture, kitab suci atau Alkitab. Istilah yang umum adalah Alkitabiah. Jadi semua itu ya apa yang tertulis di Alkitab, ada di Alkitab. Jangan pakai buku-buku teologi, ya, jangan pakai hal-hal lain. Itu maksudnya sola scriptura, Alkitabiah. Teorinya, prakteknya diselewengkan oleh Tritunggal. Sola scriptura, ajaran itu harus Alkitabiah. Apa ajaran Alkitabiah itu, ya? Efesus 2 ayat 20 yang didasarkan atas Rasul, Nabi, Kristus Yesus batu penjuru. Itu ajaran Alkitabiah. Nabi atau Rasul, Nabi, Kristus Yesus batu penjuru. Ada di mana, Pak? Rasul, Nabi, Kristus Yesus batu penjuru itu ajaran itu ada di mana? Ada di Alkitab. Sola scriptura. Itu yang benar Alkitabiah. Kami Kristen yang kami ajarkan adalah ajaran yang ada di Alkitab. Nggak pakai buku-buku teologi, nggak pakai buku tafsir. Itu sola gratia yang benar, yang Alkitabiah. Masalahnya diselewengkan. Ngakunya sih koar-koar sola gratia. Kok sola gratia? Sola scriptura. Sola scriptura. Ya. Ngakunya sih berkoar-koar sola scriptura. Semua itu hanya scripture Alkitab. Faktanya yang ditonjolkan adalah ajaran Bapak Gereja. Ngakunya sola scriptura, tapi yang ditonjolkan ajaran Bapak Gereja, ajaran sinode, ajaran di luar Alkitab, mendirikan kebenaran sendiri. Nah, itu sebabnya istilah sola scriptura menjadi palsu, bohong, diselewengkan, supaya kelihatan pinter ya, supaya nipu tapi kelihatan pinter gitu loh. Sola scriptura gitu. Mbok ngomong aja Alkitabiah. Ya. Iya Alkitabiah itu maksudnya sola scriptura. Nah, ternyata kamu tidak sola scriptura. Ternyata kamu tidak Alkitabiah. Ajaranmu ajaran di dalam Alkitab itu Markus 7 ayat 7. Ajaranmu perintah manusia. Itulah sola scriptura yang diselewengkan, yang palsu, yang digembar-gemborkan oleh Tritunggal itu. Ya. Oleh Tritunggal ya. Sola scriptura palsu karena ajaranmu perintah manusia, Markus 7 ayat 7. Lalu ayat 8, perintah Allah kamu abaikan, ya kan mestinya perintah Allah itu, pengajaran itu berdasar Rasul, Nabi dan Kristus Yesus batu penjuru. Ya, malah ini bapak-bapak gereja yang diutamakan dan adat istiadat, demi adat istiadat. Makanya gereja-gereja yang ngaku-ngaku sebagai gereja Tritunggal full dengan pengajaran bapak gereja, full dengan adat istiadat. Apakah dia sola scriptura? No, dia sola scriptura palsu. Itu sola scriptura. Sekarang sola gratia. Ya, sola gratia semuanya itu kasih karunia. Ada orang berkoar-koar, semua itu kasih karunia. Nggak penting iman itu. Semua itu masuk surga itu kasih karunia. Ya, bener apa enggak? Ya, tentu saja salah. Dasar yang dia pakai itu Efesus 2 ayat 8, ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu sendiri tapi pemberian Allah. Sekarang yang kalimat ini perhatikan, oleh kasih karunia bukan usahamu sendiri tapi pemberian Allah. Itu benar dong. Jadi yang
Yang kasih karunia pemberian Allah itu apa? Kasih karunia. Oleh kasih karunia, bukan usahamu sendiri, tapi pemberian Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, mestinya dipahami seperti itu. Tapi orang memahami gini, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan oleh iman, bukan oleh kasih karunia. Iman nggak penting. Iman itu mau kepada Bapa bertanduk, Bapa iblis, mau Tritunggal, nggak penting. Yang penting kasih karunia semua itu. Ya, jadi sola gratia semua dikira kasih karunia. Nggak perlu iman. Nah, itu dia salahnya di situ. Kasih karunia yang diselewengkan, sola gratia diselewengkan. Siapa yang menyelewengkan? Tritunggal lagi. Pokoknya biang yang kayak gitu Tritunggal. Ya, Tritunggal biangnya kayak gitu. Ya, dia berkoar-koar, nggak ada itu. Semua itu kasih karunia. Efesus 2 ayat 8, pemahamannya mesti begini. Oleh kasih karunia, bukan usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah, kamu diselamatkan oleh iman, oleh imanmu. Ya, karena ini ayatnya kan diselipkan di tengah nih. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu sendiri, tapi pemberian Allah. Dan namanya juga Tritunggal itu tumpul pikirannya. Lalu dia berpikir kita diselamatkan oleh kasih karunia, pemberian Allah semua, nggak perlu iman. Nah, seperti itu, diselewengkan seperti itu. Ya, kita mesti cross check dengan ayat-ayat yang lain, misalnya 2 Timotius 3 ayat 15. Dari dulu kecil kamu mempelajari kitab suci yang membawa kamu atau yang menuntun kamu kepada keselamatan oleh iman pada Bapa bertanduk, Pak. Oleh iman pada Tritunggal, Pak. Oleh iman pada Kristus Yesus. Yang menuntun kepada keselamatan oleh iman pada Bapa, Pak. Oleh iman kepada Tritunggal, Pak. Oleh iman pada Wanes, Pak. Oleh iman pada Kristus Yesus. Jadi keselamatanmu itu oleh iman. Bahwa kita dikasih karunia betul. Sekarang ini kasih karunia Allah itu untuk semua. Tapi untuk selamat atau tidak selamat tergantung pilihanmu. Ya. Mau beriman enggak? Enggak, Pak, kami suka-suka, Pak. Ya sudah. Memang kasih karunia ditawarkan oleh Yesus sekarang ini, ya. Sejak Yesus mati di salib, berlaku semua kasih karunia ditawarkan ke siapa saja. Terserah respon. Yang percaya dibaptis selamat. Markus 16 ayat 16. Tapi yang tidak percaya tetap binasa. Tritunggal binasa enggak, Pak? Binasa. Penyembah Bapa binasa enggak, Pak? Binasa. Tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga. Tidak pernah ada Tritunggal bisa selamat. Kalau mau selamat sembah Yesus. Ya. Kristen itu bukan cuma ngikut. Aku ikut Yesus, tapi kalau nyembah Yesus ogah ya, kamu go to hell. Go to the lake of fire. Waktu mati kamu sudah ke alam maut. Ya, menyelewengkan kasih karunia, ya. Gara-garanya ya Efesus 2 ayat 8 itu. Oleh iman, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Lalu orang berpikir, nah namanya Tritunggal kan tumpul pikirannya. Ya, bukan usahamu sendiri dan pemberian Allah itu iman katanya. Iman itu bukan hasil usahamu sendiri, tapi itu pemberian Allah. Lalu ya terserah kita lah, gitu. Ya. Terserah itu. Kalau imanku kepada Bapa bertanduk, Bapa iblis, itu pemberian Allah katanya. Digajul aja itu. Jadi clear ya, sola scriptura dan sola gratia palsu. Siapa yang bikin palsu? Tritunggal. Go to hell, gitu. Go to the lake of fire. Bapak Ibu Saudara, masalah berkoar-koar begini memang itu biangnya lah. Biangnya emang Tritunggal. Oke. Ya sudah clear itu ya. Saya akan sedikit memberi clue ya. Bapak Ibu Saudara, inilah ya, saya Pendeta Henry Tandianta
tahun 2000, mulai 14, 15, 16, 2014, 2015, 2016 waktu itu masih melalui Facebook ya. Saya mengatakan selamat Natal dan tahun baru Kristen. Lalu petasan mulai turun. Karena loh, ternyata tahun baru itu Kristen. Dulu Pak, namanya tahun baru Pak. Di puncak Bogor itu Pak, orang joget-joget di tengah jalan, di Ancol itu Pak, orang dangdut dan sebagainya, banyak orang ketusuk-tusukan ya toh, mabuk-mabukan itu di tahun baru. Ya. Lalu 2016, 17, 18, 19, 20, 2021 saya tetap memberitakan hal yang sama, selamat Natal dan tahun baru Kristen. Mulai nggak ada petasan ya. 2022 mulai nggak ada lagi. 2023 dikit banget. Nah, ini nanti 2024. Selamat tahun baru, selamat Natal 2023, selamat tahun baru tahun baru Kristen 2024. Jadi ketika masyarakat tahu, oh ternyata tahun baru itu tahun baru Kristen toh, Januari itu, mereka nggak mau ikut, nggak mau jualan trompet. Anda masih menemukan nggak orang jualan trompet? Kayaknya udah enggak. Mereka melarang, jangan, ini tahun baru Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, dulu hiruk pikuk, itu hiruk pikuk, orang tusuk-tusukan, mabuk-mabukan, joget-joget di jalan ya toh. Pada pergantian tahun baru, hilang dengan sendirinya ketika kita menyatakan kebenaran yang alkitabiah, yang sola scriptura, bahwa tahun baru itu tahun baru Kristen. Maksudnya gimana Pak? Nah sekarang orang ibadah dilarang di mana-mana, ya, mendirikan gedung gereja dilarang di mana-mana, yaitu Natalan dipersulit, ya. Yuk kita kembali ke sola scriptura. Jangan membangun gedung gereja. Nih contohnya, kami tidak bangun gedung gereja, kami bangun gedung pertemuan umum. Gedung pertemuan umum bisa disewa oleh masyarakat, mencari uang dengan sendirinya, nggak mungut persepuluhan, nggak mungut buah sulung. Bikin gedung pertemuan umum. Kalau modalnya gede, bikin hotel atau bikin hotel dan resto. Nanti di situ bisa ada gedung pertemuan umum, bisa disewa. Jadi orang beribadah di gedung pertemuan umum, bukan gedung gereja. Karena Alkitab mengatakan nih, bait Allah itu ini, bukan gedung. Tidak pernah ada sejarahnya di Alkitab orang membangun gedung gereja. Nggak ada itu. Ibadah itu menumpang di dalam Kisah 1 ayat 13. Kisah 1 ayat 13. 13-14. Ayo, hiruk pikuk, gereja dibakar, dilarang ibadah. Kenapa? Karena kalian membangun gedung gereja. Anda berani? Sama dengan menghentikan orang berhiruk pikuk ya, tahun baruan 1 Januari. Ketika mereka tahu, oh itu tahun barunya orang Kristen, enggak, jangan ikut. Yang jual trompet enggak boleh. Ini tahun baru Kristen soalnya. Ketika sekarang nih kita ditekan di mana-mana ya. Coba Anda enggak bangun gedung gereja. Langsung berhenti semua itu. Ya, kekristenan maju terus, ya. Masalahnya kan sekarang Anda menonjolkan sinode ya, Tritunggal ya. Tritunggalnya udah sekarat kayak gini kok. Tritunggal itu jadi bahan olok-olokan oleh di luar Kristen yang sering disebut para mukalab. Para mukalab itu ya menang telak kalau debat sama Tritunggal. Ya, jadi bahan olok-olokan kan Tritunggal. Ya. Coba kamu nggak bangun gedung gereja, maka segala hiruk pikuk ya, hiruk pikuk kita ditekan-tekan, minoritas ditekan-tekan, itu nggak akan ada lagi. Gitu. Ini contohnya nih, kami Kristen sola scriptura, kembali ke Alkitab kami, ya, clear. Kita mulai dari saya, gitu. Saya juga orangnya yang memberikan edukasi bahwa selamat Natal dan tahun baru Kristen, penjual trompet berhenti, ya hiruk pikuk di jalan berhenti, ya mabuk-mabukan malam tahun baru berhenti. Ya, saya juga yang akan mengendorse, itu ya tidak membangun gedung gereja. Ini sudah kita mulai oleh kita, ya. Saya tidak membangun gedung gereja, saya membangun gedung pertemuan umum bermanfaat untuk semua, mencari uang sendiri itu gedung. Jadi saya tidak memungut persepuluhan,
ya para pendetanya mengelola itu, ya mengelola gedung. Nanti dia juga ada banyak tuh di situ, ada cateringnya, ada sound systemnya, ada rias pengantinnya, ada dan sebagainya. Pendetanya dilarang memungut persepuluhan, nggak boleh mungut persepuluhan. Itu bisa-bisa. Coba, ayo. Ya, makanya kan saya juga yang mensponsori bahwa tidak boleh memberikan izin pembangunan gedung gereja baru. Yang lama sudah terlanjur sudah. Yang baru jangan. Back to the scripture. Ayo, berani nggak kembali ke Alkitab? Contohlah di negara-negara maju, mereka sudah tidak pakai gedung gereja. Mereka beribadah di hall, di mall yang ada space yang gede. Mereka sudah sebut Lord Jesus, Lord and God Jesus Christ. Udah nggak ada lagi Father nggak ada. Ya, apa kalian nggak ngikutin tuh? Ya, di luar sana nggak ada lagi my father nggak ada. Ya, I believe in Lord and God Jesus Christ. Begitu. Very clear ya. Back to the scripture. Kalau Anda mengaku-ngaku menggembar-gemborkan sola scriptura, ayo Alkitabiah nih pelopornya ini HTD. Murni dan konsekuen ya. Ya. Lalu kalau Anda menggembar-gemborkan sola scriptura, maka Anda harus ingat bahwa sola gracia ya. Tadi sola scriptura, ini sola gracia. Kalau Anda menggembar-gemborkan sola gracia harus paham. Memang sola gracia diberikan karunia, anugerah. Tetapi untuk urusan keselamatan itu tergantung iman. Jadi jangan terus membuat pengajaran iman apa saja bolehlah. Tritunggal boleh, Pentakost boleh, karismatik boleh. Masuk surga semua. Bahkan orang di luar Kristen juga masuk surga. Nggak percaya Yesus nggak apa-apa. Yesusnya boleh gondrong, Yesusnya boleh putra, boleh perantara, nggak harus Tuhan, nggak harus Allah. Itu penyelewengan dari sola gracia. Ya, yang benar adalah kasih karunia betul untuk semua orang ya. Grace ya toh. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan ya. Itu bukan hasil usahamu sendiri tapi pemberian Allah. Kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia-Nya itu pemberian Allah betul, tapi iman itu urusanmu. Kamu mau beriman apa tidak? Very clear, ini akhir tahun ya. Saya tetap menghimbau ya. Ayo kita gelurakan selamat Natal dan tahun baru Kristen. Sejak saat itu mungkin 2024 ini betul-betul sudah zero. Nggak ada yang bakar mercon, nggak ada yang hiruk pikuk di jalan-jalan ya. Nanti setelah itu ya kita tetap gelurakan ya back to the scripture. Nggak usah bangun gedung gereja. Sinode itu tidak ada gereja Kristen, yang ada gereja Allah ya. Ya ayo kita back to the scripture ya. Jangan ngomong lagi anak Tuhan, jangan ngomong lagi hosana. Kamu menghujat ya. Jangan ngomong lagi Yesus jalan kebenaran, itu sudah berlalu. Ya Yesus jalan kebenaran kan waktu Yesus jadi manusia. Seperti itu. Very clear ya. Ayo kita back to the scripture. Lo kan katanya kalian itu sola scriptura, gitu. Alkitabiah. Ya ada konteks waktu ini harus Anda pahami ya toh. Kapan Yesus jadi manusia, lalu kapan Allah di surga itu dipanggil Bapa. Seperti itu. Ya, Bapa itu adalah kiasan Yesus Allah. Ini sangat simpel so. Ya, Allah menghendaki semua diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Allah itu menghendaki semua selamat. Bukan Allah yang tidak mau, tapi kalian yang menolak. Ya. Ini HTD sudah ngasih tahu nih ya, ngasih tahu Alkitabiah, sola scriptura, semua hanya scripture Alkitab. Ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.